Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Ustadz Haji Nasruddin MSI, Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo, Bapak M. Sofyan Badarudin, Majelis Dikdasmen dan PNF PCM Purworejo, Bapak Sunardi MPD, Pengawas SD KUB Muhammadiyah Purworejo, Ibu Hairah Nurusyifa SPD, Bapak Kepala Kelurahan Pangenrejo, Kepala TK Abase Kecamatan Purworejo, Kepala SD KUB Muhammadiyah Purworejo, beserta Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta yang kami banggakan, tamu undangan, wali murid, dan siswa-siswi SD KUB Muhammadiyah Purworejo. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Awalan, hayya bina an nashkurallaha azza wa jalla allati qad a'ta'na nikmatan kathiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan salawat wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. qad hamalana minal gulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Wisuda Taufid Juz 29 dan 30 Angkatan 6 SD KUB Muhammadiyah Purworejo dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Izinkan kami membacakan susuran acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan kalimat tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ustadz Ibad Fazal Fitri. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Sang Surya, Mars Purworejo, dan Mars SD KUB. Kepada yang bertugas kami silakan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan pertama Kepala SD KUB Muhammadiyah Purworejo kepada Bapak Sutrisno Sarjana Pendidikan, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Haji Nasruddin, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo Bapak Sofyan Badarudin, dan kami hormati pula Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PNF pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo Bapak Sunarti MPD, Ibu pengawas sekolah SD KUB Muhammadiyah Purworejo Ibu Khaidah Nurus Sifa, Kepala Kelurahan Pangenrejo, kemudian segenap Kepala Amal Usaha Aisyah Kecamatan Purworejo, dan Bapak Ibu Guru SD KUB Muhammadiyah Purworejo yang kami hormati, serta Bapak Ibu, orang tua, wali, siswa, dan seluruh siswa SD KUB Muhammadiyah Purworejo yang berbahagia. Yang pertama, tak lupa dan tak henti-hentinya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas segala limpahan nikmat karunia dari Allah. Sore hari ini, siswi yang akan wisuda berjumlah 15 siswa. Terdiri dari 9 putri dan 6 putra. Dengan rincian, 1 siswa dari kelas 1, kemudian 2 siswa dari kelas 3, kemudian ada 2 siswa lagi dari kelas 4, kemudian 3 siswa dari kelas 5, dan 7 siswa dari kelas 6. Dari 15 siswa, 13 diantaranya wisuda tahfidz di juz 30 dan 2-nya adalah di juz 29. Di juz 29 ada kelas 6 dan kelas 3. Maka kenikmatan yang begitu luar biasa untuk kita semua dibandingkan dengan tahun yang lalu. Alhamdulillah kita mengalami peningkatan untuk jumlah siswa yang wisuda di periode Ramadan tahun ini. Di tahun sebelumnya ada 10 siswa yang wisuda, alhamdulillah di tahun ini meningkat 5 siswa, sehingga di tahun ini kita selenggarakan 15 siswa yang mengikuti wisuda. Tentunya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh siswa dan orang tua yang terus kolaborasi dengan sekolah SD KUB Muhammadiyah Purworejo untuk sama-sama kita membimbing putra-putri kita di sekolah. Kami bimbing untuk tahfidz dengan segala kekurangan yang kami laksanakan untuk bimbingan tahfidz pada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Tentunya kesuksesan yang luar biasa bukan dari kami selaku penyelenggara pendidikan di SD KUB Muhammadiyah Purworejo, tetapi dorongan, motivasi, bimbingan dari Bapak Ibu, orang tua, dari putra-putri yang luar biasa yang mengantarkan putra-putrinya di Ramadan tahun ini bisa melaksanakan wisuda tahfidz di periode yang ke-6. Dan kemudian selanjutnya tentunya kami dari penyelenggara pendidikan di SD KUB Muhammadiyah Purworejo terkhusus dalam membimbing putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti program tahfidz di SD KUB Muhammadiyah Purworejo banyak sekali kekurangan. Kami sadar terutama di tahun ini
begitu kurang kami dalam melayani putra-putri Bapak Ibu sekalian di bidang tahfidz. Maka sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam atas nama sekolah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian yang mungkin di tahun ini belum bisa terlayani secara maksimal untuk ngaji di bidang tahfidznya. Insya Allah kami berusaha terus dan senantiasa meningkatkan layanannya sehingga di periode selanjutnya harapan besar kami adalah sama-sama kita tingkatkan layanan kami untuk bidang tahfidz dan putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa menjalankan program tahfidz dengan sebaik mungkin, dan juga dorongan yang luar biasa dari putra-putri Bapak Ibu sekalian, dari Bapak Ibu sekalian kami harapkan untuk bisa sama-sama kita laksanakan wisuda tahfidz di periode selanjutnya dengan peserta yang lebih banyak lagi. Kemudian yang kami sampaikan untuk kegiatan Ramadan di tahun ini di SD Kabupaten Madyaprojo, di puncak kegiatan adalah di kegiatan 1 hari ini kita laksanakan wisuda tahfidz di sore hari ini. Kemudian berlanjut nanti malam untuk yang kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 juga untuk mengikuti pesantren Ramadan yang akan menginap di sekolah sampai besok pagi. Diikuti juga besok pagi Bapak Ibu sekalian, sambil kami infokan, besok pagi ada kegiatan pasar murah di SD Kabupaten Madyaprojo bekerjasama dengan TK ABA dari KB TK TPA akan melaksanakan pasar murah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang akan menjemput putra-putrinya di pagi hari bisa sambil membawa uang saku untuk bisa belanja di pasar murah esok hari, seperti itu. Dan juga dilanjut untuk hari Senin sampai hari Rabu akan ada Ramadan ceria untuk siswa-siswi SD Kabupaten Madyaprojo keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 akan melaksanakan lomba yang kami sediakan. Dan terakhir nanti di tanggal 14 dan 15 kami juga sediakan untuk lomba di tingkat umum di satu cabang, yaitu cabang panahan kami buka untuk umum. Harapannya bisa menjadi sarana untuk kita menyebarluaskan dan promosi SD Kabupaten Madyaprojo, sehingga putra-putri Bapak Ibu sekalian yang hari ini mungkin adiknya sudah mendaftar, juga mungkin dari temannya bisa diajak untuk mendaftar di SD Kabupaten Madyaprojo. Kami laporkan untuk di periode inden kemarin sudah terdaftar 25 siswa, dan untuk yang ke periode gelombang 1 ini nanti di periode Januari sampai bulan Maret alhamdulillah sudah masuk 14 siswa. Insya Allah mudah-mudahan berlanjut untuk kita 2 kelas bisa gemuk, bisa full, sehingga SD Kabupaten Madyaprojo semakin maju dan menjadi rujukan untuk Bapak Ibu sekalian menyekolahkan putra-putrinya di SD Kabupaten Madyaprojo. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kebenaran dan dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekurangan dari kami pribadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu Prosesi wisuda tahfidz yang akan dipandu oleh Bapak Ahmad Arif Fahrudin. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Dasar Kepemimpinan Umat dan Bangsa Muhammadiyah Purworejo, Sabtu 7 Maret 2026. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala yang telah mengulang sebanyak 4 kali dalam Al-Quran firman-Nya yang berbunyi وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, yang artinya, dan benar-benar sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka apakah ada yang mau mengambilnya sebagai pelajaran, termasuk menghafalkannya? Hadirin yang berbahagia, kami dan kita semua keluarga besar SDKUB Muhammadiyah Purworejo pada sore hari ini benar-benar bergembira karena 15 dari putra-putri Bapak Ibu sekalian telah selesai menghafal juz 30, sebagian juz 29, kemudian membacanya atau menyetorkannya sekali duduk di hadapan guru. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, wisuda tahfidz SDKUB Muhammadiyah Purworejo dimulai. Para wisudawan wisudawati beserta ibu masing-masing dimohon untuk naik ke atas panggung. Dari urutan sebelah kiri, para ibu dipersilakan duduk. Para wisudawan wisudawati dimohon untuk sungkem kepada ibu masing-masing. Para ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra-putri ibu yang ada di depan ibu adalah amanah dari Allah Ta'ala, dan amanah itu harus dijaga. Putra-putri ibu adalah satu dari 3 amal baik ibu dan bapak yang tidak akan pernah putus pahalanya. Maka jagalah mereka, dukunglah mereka untuk bisa melanjutkan menghafal Al-Quran, melanjutkan belajar dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Untuk anak-anakku, siswa-siswi SDKUB wisudawan wisudawati, ibu kalian adalah pintu surga untuk kalian. Taatilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kalian waktu kecil. Hormatilah mereka dan jangan pernah putus doa kalian untuk mereka.
Prosesi sungkeman selesai. Prosesi selanjutnya, penyerahan selempang. Kepada beliau Bapak Haji Sunardi, kami mohon untuk memberikan selempang. Almira Salma Faliha, Juz 30, Putri Bapak Tugiono dan Ibu Noviani. Mahira Erlivia Jihan Az-Zahra, Juz 30, Putri Bapak Mei Setiawandana dan Ibu Suntari Purwaningsi. Alisa Naura Putri, Juz 30, Putri Bapak Afif Setiawan dan Ibu Diah Ayu Puspita Sari. Hairun Nisa Az-Zahra, Juz 30, Putri Bapak Sukiyo dan Ibu Siti Lestari. Anindya Kamila Asifa, Juz 30, Putri Bapak Sukiyo dan Ibu Siti Lestari. Sabita Faiha Hernanti, Juz 30, Putri Bapak Agus Suhermanto dan Ibu Putri Krisnanti. Kaila Hansa Az-Zahra, Juz 30, Putri Bapak Agus Setiono dan Ibu Yuvita Ika Prasiska. Almira Pramudia Pratama, Juz 30, Putri dari Bapak Gautama Adiputra dan Ibu Aprilia. Arsila Maulida Cahya Putri, Juz 29, Putri Bapak Septian Dwi Cahya dan Ibu Nyima Siti Robita Robiah Adawiyah. Muhammad Amirul Bani Zamzami, Juz 30, Putra Bapak Bani Setiko Jati dan Ibu Tisyasari. Azam Taufan Hizbullah, Juz 30, Putra Bapak Teguh Suyono dan Ibu Feni Fatarani. Haris Tamam Rahman, Juz 29, Putra Bapak Bahruni Rahman dan Ibu Yulia Kurniawati. Eropa Satria Abdillah, Juz 30, Putra Bapak Adi Sunarno dan Ibu Ayu Nuraini. Muhammad Aska Pratama, Juz 30, Putra Bapak Fajar Robi Hartanto dan Ibu Yuli Widyastuti. Dava Fian Alyafi, Juz 30, Putra Bapak Andrianto dan Ibu Selvina Apriani. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sunardi, boleh kembali. Penyerahan sertifikat
oleh Bapak Kepala SD KUB Muhammadiyah Purworejo. Kepada Bapak Sutrisno kami silakan. Penyerahan mahkota oleh Kepala SD KUB Muhammadiyah Purworejo. Kepada Bapak Sutrisno kami silakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sutrisno. Para wisudawan wisudawati dipersilakan untuk memakaikan mahkota kepada ibu masing-masing. Para ibu yang dimuliakan Allah, kehormatan yang saat ini ibu terima adalah muqaddimah atau permulaan dari kemuliaan-kemuliaan dari Allah yang insya Allah akan ibu terima ketika ibu sekalian melanjutkan dan mendukung putra-putri ibu untuk mempelajari Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran dan untuk mengamalkannya. Maka semoga para ibu selalu mendukung, mendoakan, menyemangati putra-putri ibu untuk melanjutkan menghafal Al-Quran dan mengamalkannya dimanapun mereka berada. Semoga proses menghafal Al-Quran ananda sekalian tidak berhenti sampai di sini. Nanti dimanapun kalian berada, Al-Quran senantiasa menjadi teman setia, menjadi penerang jalan, menjadi hembusan di setiap nafas, menjadi pelipur ketika sedih, pengingat ketika lalai, dan nasihat akan kampung akhirat. Akhirnya, semoga ananda semuanya kelak benar-benar bisa menjadi hamba seperti yang Nabi kita kabarkan melalui sabdanya, yaitu yuqalu li sahibil Quran iqra wartaq warattil
kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada penghafal Al-Quran yang mengamalkannya, bacalah dan naiklah, dan bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia, karena kedudukanmu di surga berdasarkan ayat terakhir yang kamu baca. Prosesi selanjutnya, sesi pengambilan foto. Para ibu dan wisudawan wisudawati membentuk formasi 1. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Formasi 2. Satu, dua, tiga. Formasi 3. Kami mohon kepada Bapak Sutrisno dan juga Bapak Sunardi dan juga Bapak Nasruddin dimohon untuk maju ke panggung foto bersama wisudawan dan wisudawati SD KUB Muhammadiyah Purworejo. Satu, dua, tiga. Boleh gaya kedua, gaya bebas. Oke. Takbir, takbir. 1, 2, 3. Oke. Sampun. Kami ucapkan terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Para wisudawan wisudawati dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan ini prosesi wisuda telah selesai. Semoga Allah berkahi wisudawan wisudawati beserta keluarganya masing-masing. Semoga Allah mudahkan para wisudawan wisudawati untuk terus menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dimanapun mereka berada. Sehingga kelak benar-benar terlahir generasi yang Qur'ani, cerdas, berprestasi, mandiri,
Dan semoga Indonesia kelak benar-benar menjadi negara yang seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negaramu adalah negara yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengajian singkat oleh Al-Ustadz Haji Nasruddin MSI. Kepada beliau kami silahkan. Acara selanjutnya pengajian oleh Al-Ustadz Haji Nasruddin MSI. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ulangi ya. Ini para jagoan SDK UB belum jawab salam ya. Ulangi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sekarang para solihah ya. Jawab ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahru ramadhana syahru siyam alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SDKUB Muhammadiyah Purworejo beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu guru, yang saya hormati Bapak Sunardi sesepuh kita, yang saya hormati para wali, siswa-siswi SDKUB, wabil khusus para wali yang hari ini putra-putrinya di wisuda tahfidz juz 29 dan 30 angkatan ke-6. Yang sangat berbahagia, dan yang saya banggakan anak-anakku, siswa dan siswi SDKUB Muhammadiyah Purworejo yang berbahagia. Pertama kita mari bersyukur atas izin Allah bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini.
dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda agung Rasulullah Muhammad, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Sebelum saya mulai, saya mau ini ya Bu, mau ke para jagoan dulu ini, para solih-solih. Para solihnya SDKUB, dengerin dulu ya. Siapa yang berani maju ke depan, baca salah satu surat, Ustadz kasih 50.000. Ayo siapa? Maju sini. Nah, maju sini. Ini dulu, ini dulu. Ya, siapa namanya? Ibrahim. 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 Kelas berapa? 3. Kelas 3. Apa surat An-Naba? Belum. Surat Al-A'la? Belum. Surat Ad-Duha? Udah. Ya. Ad-Duha, Ad-Duha. Gih. Ini karena belum yang tahfidz surat apa saja? Gih, kalau yang sudah tahfidz nanti ada minimalnya, gih. Ad-Duha, ya. Kalau benar 50.000, kalau nggak benar 5.000, ya. Ya. Ayo baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallang fahada wa wajadaka ailang fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Bener nggak Pak Guru? Bener nggih? Jadi dapat berapa? 50 apa 5.000? Apa 3.500? Berapa ya? Wah ini 50.000 ya. Alhamdulillah, buat beli buat beli cilok ya. Ya, duduk kembali. Duduk. Tadi yang dari sini yang sudah hafalan. Siapa yang mau maju? Ya, sini. Ya. Habis ini dari sini siap satu ya. Surat An-Naba ya. 29 30. Siap gak An-Naba? An-Naba amma yatasaalun. Nah, ayo. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad siapa? Apa? Ahmad saja. Namanya Ahmad saja. Kelas berapa? 1B. 1B. 1B Pak. Allahu Akbar. 29 30. 30. An-Naba ya. Amma yatasaalun ya. Ya. Yang putri sekalian, ini duitnya 100-an, jadi nanti baron ya. Habis ini saya mau nodong Pak Sunardi. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Yang putri ada nggak? Yang berani maju? Nggak ada. Ada yang berani maju nggak? Yang putri? Nggak ada. Nggak ada Pak. Ini mau maju. Ke depan mau kemana ini? Maju ke depan. Ya sini. Sini. Tak kira mau ke sana. Siapa namanya? Sisil. Sisi, kelas berapa? Sisil. Sisil, kelas berapa? 3. Ini kalau dipotong nggak kelihatan. Sini, di sini. Sebelah sini. Sisil surat Abasa. Ya, siap ya. Ahmad surat An-Naba ya. Nanti Ustadz Al-Ikhlas ya.
An-Naba Ibu. Iya. Sekarang. Iya, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il adim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alla saya'lamun. Thumma qalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan. Wal jibala awtada. Wa khalaqnakum aswaja. Waja'alna nawmakum subata. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna an-nahara ma'asha. Wabanayna fawqakum sab'an jidada. Waja'alna sirajan wahaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfahu fis suri wa ta'tuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fa kanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fa kanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Labisina fiha ahqaba. La yadukuna fiha bardan wala sharaba. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Inna lil muttaqina mafaza. Hada'iqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba. Jazaa'an min rabbika ta'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumun nuhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yawmul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna andarnakum adzaban qariban yawma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul adzim. Kasih aplaus Ibu Bapak. Kelas 1 hafal An-Naba. Dulu Ibu Bapak kita paling hafal Al-Hakumut sama kuliah, makanya bacanya Anna sama Al-Falak ya, luar biasa peningkatannya. Dede mau baca surat apa? Sisil, Abasa ya. Tunggu ya, ini duitnya satu masalahnya. Yuk, Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amman man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min aidi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda shaqqa fa ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nahla wa hadaiqa hulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'anamikum fa idza ja'atis sakhah
yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum Yauma itu. likulli imri'in minhu yawma idin sa'nu yughni wujuhu yawma idin mudfirah dahikatum mustabashirah wa wujuhu yawma idin 'alaiha khabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah sadaqallahul adzim. Tepuk tangan semua ibu bapak. Dua anak kita yang hari ini wisuda terbukti hafal Abasa dan An-Naba. Saya sedikit ya dek, ini bagi dua ya. Dipegang siapa ini? Nanti bantu ya. Nanti bagian ya. Ya dipegang ini ya. Ini ya. Nanti di sini ya. Ya terima kasih. Duduk ya. Nanti dibilang sama ini. Ada Pak? Oh iya. Ini Pak Nardi mau ini juga. Pak Nardi. Monggo Pak. Satu-satu berarti ya. Apa gimana Pak? Kata Pak Nadi daripada dipotong satu-satu nggih. Alhamdulillah. Silakan berkah nggih. Boleh duduk tempatnya masing-masing. Boleh duduk. Udah sendiri nggih. Buat dibawa sendiri nggih. Ya. Oh, foto dulu Pak. Katanya foto dulu Pak. Ibrahim. Ini Haji Ibrahim, Haji Ahmad sama Hajah Sisil. Terima kasih ya, terima kasih. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Ya, ke sana duduknya. Ibu bapak, mohon maaf kepada kepala sekolah, kepada guru. Tidak ada niat saya menguji siswanya, tidak ada. Saya manggil mereka ke depan karena saya ingin nanti di akhirat begitu mereka masuk ke dalam surga, terus mereka bilang, ya Allah, ajak juga Ustadz Nasruddin yang malam itu ikutan hadir. Jadi tadi modus aja Pak, modus Pak. Dan terima kasih Pak Sunardi ikutan modus dengan saya ya. Ini bau-baunya surga kecium Pak dari sini. Mereka yang hafal Quran, tadi Ustadz Ari menyampaikan, nanti di akhirat surga mana yang akan dimasuki itu berdasarkan Al-Quran. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 berdasarkan Al-Quran yang dibaca. Dan anak-anak ini sudah hafal, maka saya maju manggil mereka sama sekali. Tidak ada niat menguji mereka. Saya yakin sudah hafal semua. Jadi sekali lagi, tadi modus Pak. Biar nanti di akhirat, mereka dipanggil oleh Allah, mereka manggil saya. Setelah ibunya, setelah ayahnya, setelah guru-gurunya. Mungkin dia panggil, Ustadz Nas malam itu, sore itu hadir, nanti juga diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semua kita mendapat berkah dari hafalan anak-anak ini. Ibu bapak, Allah berfirman, ini ibu bapak aja ibu, ini para jagoan sudah dengan dunianya masing-masing. Saya biasanya tidak menerima undangan anak SD apalagi anak TK. Gitu ya, tapi hari ini karena judulnya tahfidz saya datang, tadi modusnya, karena saya nanti ingin diajak oleh mereka, gitu nggih. Ini biarkan dengan dunianya, ada yang sudah nusuk esnya, ada yang sudah nyium-nyium gorengannya, biarkan Bu. Dunia ini, saya dulu di pondok Pak, saya Kismu Taklim, tukang ngecek anak-anak sholat maghrib, saya pernah dengar suara kerauk, maghrib, saya dengerin ternyata sambil sujud sambil ada yang makan tempe Pak, itu serius, jadi nggak apa-apa, apalagi anak SD, saya di pondok dulu SMP Pak, namanya juga proses belajar gitu Ibu. Saya sampaikan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Saya ulangi lagi, biarkan mereka dengan dunianya, asal jangan ibu-ibunya. Ibu-ibunya ada yang nyium-nyium bakwan. Bapak-bapaknya buka-buka es tehnya. Nanti Pak, kalau di Baledono jam 6:02, gak tahu di Pangen. Jam 6:02 juga sama Pak. Jadi nanti ada ininya nggih. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ibu bapak, Allah yang maha kuasa itu, yang maha perkasa itu, juga Allah yang maha santun. Allah sangat santun. Selain ketuhanan, Allah menyebut dirinya kami. Kecuali kalau Tuhan, ketika membahas tentang Tuhan, Allah baru menyebut aku, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Tapi di luar itu Allah menyebut dengan kami. Di antaranya tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Kami yang menurunkan dan kami yang akan menjaganya. Kalimat kami ini karena Allah melibatkan makhluknya, hambanya. Yang pertama kali dilibatkan Jibril alaihi salam. Allah perintahkan Jibril membawa wahyu Al-Quran, Taurat, Jabur, Injil kepada kekasih-kekasih Allah dan Al-Quran kepada Rasulullah. Jadi Allah memerintahkan Jibril, maka Jibril termasuk yang menurunkan, terlibat. Kemudian kepada Rasulullah, Rasulullah terlibat tanpa meminta. Jibril dilibatkan oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Tanpa meminta, Nabi dilibatkan oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Siapa yang melibatkan diri? Ada Pak, selain Jibril, selain Nabi Muhammad, ada orang yang melibatkan diri ingin bagian dari yang menurunkan Al-Quran. Siapa yang menjaga, siapa yang menurunkan itu? Umar Pak, Umar bin Khattab, ketika para sahabat terbunuh, orang-orang hafal Quran terbunuh, mengusulkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kumpulkan Al-Quran dalam satu tempat, dalam satu wadah. Usul ini pertama ditolak oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, aku tidak akan melakukan apa yang Rasulullah tidak kerjakan. Tetapi kemudian didesak oleh Umar, kalau satu persatu sahabat yang hafal Quran meninggal, maka bisa jadi nanti Al-Quran hilang. Bukan ragu, tapi karena dia ingin bagian dari yang menjaga Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar menyetujui, maka terkumpullah Al-Quran. Dan zaman Utsman menjadi satu mushaf yang sampai hari ini kita baca. Ibu bapak, itulah proses Al-Quran sampai kepada kita. Yang kedua, Allah berfirman, wa inna lahu lahafidun. Dan kami yang menjaganya, kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya. Ibu bapak, saya kasih tahu, kita terlibat atau tidak terlibat demi Allah, Al-Quran akan dijaga oleh Allah. Al-Quran tetap ada sampai kiamat. Tidak butuh kita, tapi yang butuh adalah kita. Kita ingin bagian dari lahafidun. Maka saya yakin Ustadz Ari, Ustadz Sutrisno, Ustadz Ariful Hajam dan Ustadz-Ustadznya di sini ingin bagian dari lahafidun, penjaga Al-Quran. Allah nggak minta, Allah nggak butuh, tapi kita yang butuh bagian dari ini. Maka ada program, juz 29 hafalan, juz 30, nanti juz-juz yang lain dihafalkan. Karena kita ingin bagian dari ini, penjaga Al-Quran. Tanpa kita, Al-Quran pasti dijaga. Tanpa kita, Al-Quran akan tetap ada sampai kiamat. Hanya kita butuh dan berharap kita bagian dari penjaga Al-Quran itu. Ada jam di mana ya? Saya HP-nya di bawah. Ibu, pengajian yang paling tepat waktu adalah pengajian buka puasa. Selesai nggak selesai, 6:02 selesai. Anda jam HP saya? HP saya di mana tadi ya? Wah.
17.46 menit. Berarti berapa menit lagi? 15 menit. Gitu Ibu. Tidak boleh lebih. Anak-anak sudah siap-siap, ibu-ibu juga sudah ikutan anaknya sebenarnya. Gitu nggih. Anak-anak tuh lebih polos dibanding kita semua. Ibu bapak, Nabi bersabda, sambungan dari tadi ayat Bu, sekarang hadis. Kata Nabi, lillahi ahlin, bagi Allah punya keluarga. Catat, Allah punya keluarga dari manusia. Lalu sahabat bertanya, siapa keluarganya Allah? Keluarganya Allah adalah ahlul Quran. Ahlul Quran, ahli Quran adalah ahlinya Allah. Pencinta Al-Quran adalah keluarganya Allah. Nanti di surga, surga itu bertingkat-tingkat dan kita akan masuk surga sesuai dengan tingkat kedekatan kita kepada Al-Quran. Ahlunya Allah. Siapa saja yang jadi ahlunya Allah? Tentunya ada beberapa tingkat. Pertama, ibu bapak, mari kita menjadi ahlinya Allah minimal. Orang yang senang baca Al-Quran. Minimalis, baca Al-Quran. Kalau bisa 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Kalau tidak bisa 1 hari setengah juz. Kalau tidak bisa 1/4 juz. Kalau tidak bisa 1 halaman. Kalau tidak bisa 1 lembar. Kalau tidak bisa, zaman dulu 1 ruku, zaman Pak Sunardi, 1 ruku, mesti paham ini. Ini kan generasi 1 ruku. 1 ruku nggak bisa 1 ayat. Kalau sampai 1 ayat juga nggak bisa, lihat Al-Quran. Kalau lihat Al-Quran tidak bisa, kata ulama, apa yang kau makan sampai Allah tidak mengizinkan ayatnya dilihat olehmu? Apa yang menghalangi sampai Allah tidak meridhoi ayatnya dilihat olehmu? Maka bismillah Ibu, Ibu bapak, Al-Quran berapa juz? Ini bukan nguji, ini dialog saja nggih. 30 juz. Saya pernah ditanya Pak. Waktu itu yang nanya Dr. Mulyadi, pemilik Politeknik Sabugalih Aji. Beliau pernah ikut lomba, lombanya unik. Lomba keluarga sakinah tingkat nasional. Jadi ada lombanya Bu, keluarga sakinah. Dulu ada lombanya, sekarang ada tepuknya. Tepuk sakinah. Ibu apal nggih? Kata beliau, Ustadz, beri saya penjelasan apa alasan logis Al-Quran 30 juz. Ditanya ini saya bilang, saya nggak tahu Pak. Saya tahunya dari dulu ya 30 juz, tidak ada logis-logisan. Kata beliau, Ustadz tolong carikan saya jawaban kenapa Al-Quran 30 juz. Secara sederhana, agar nanti ditanya oleh penanya bisa jawab. Secara pribadi biar saya marem, kenapa Al-Quran 30 juz. Dan Al-Quran ini unik. Unik. Bicara surga, bicara neraka, tiba-tiba bicara yang lain. Coba ayatnya. Nah sekarang yang 30 juz Pak. Saya bingung, saya nanya siapa. Saya yakin ustadz yang lain jawabannya sama. Ya dari sananya 30 juz. Terus saya teringat seorang pakar tafsir dari UIN Jogja, namanya Profesor Muhammad Khirzin. Beliau guru saya kirimi SMS. Alhamdulillah beliau berkenan menjawab, kata beliau, tidak ada alasan logis Al-Quran 30 juz. Namun ada riwayat yang mengatakan ketika Ramadan Rasulullah mendengarkan bacaan Al-Qurannya kepada Jibril. Dan waktu itu Ramadannya 30 hari. Maka jadilah selesai 1 Al-Quran diputus-putus menjadi 30. Jadilah juz. Jadi itulah sejarah Al-Quran 30 juz. Zaman Nabi semalam 30 juz. Ini sebenarnya adalah indikator. Kita diminta sehari 30. Enggak mungkin.
Sehari 1 juz. Tadi saya salah ngomong. Maka bismillah. Tapi tadi kita tidak bisa setengah dan seterusnya dan seterusnya. Bahasa yang sederhana begini Ibu. Nanti kita dikubur. Dan terang atau tidaknya kubur tergantung kita baca Al-Quran. Kalau sehari Ibu baca Al-Quran, hadisnya cuman biar gampang. Sebesar ini kalau 1 juz. Kalau setengah juz sebesar itu. Kalau seperempat, mana lagi? Di bawahnya. Kalau selembar kayak ini. Kalau sehalaman kayak lampu ini. Kalau setengah halaman kayak kunang-kunang. Ya Bu. Kalau 1 ayat kayak kunang-kunang ketutupan. Ini enggak ada hadisnya, cuman ini biar gampang dipahami. Itulah kubur kita nanti. Luasnya seperti apa? Tergantung. Kalau 1 juz ya segede gini. Kalau setengah juz ya separohnya. Seperempat. Sini lagi. Sehalaman separohnya. Seayat ya segini. Gitu. Jadi ini biar mudah memahami tentang hadis tadi nggih. Jadi bismillah nggih Bu. Apalagi ini Ramadan. Insya Allah Ibu Bapak sudah hatam nggih. Insya Allah. Saya paham Pak. Istiqomah itu berat. Saya termasuk yang merasakan. Hari pertama guas. Habis sholat 1 juz. Hari pertama 5 juz selesai. Hari kedua 1 juz. Saya tahu maghrib nggak mungkin. Belum selesai takjilnya. Diganti dengan duha. Maka 1 hari 5 juz. 2 hari 10 juz. Bayangannya kalau 1 hari 5 juz 6 hari selesai. Cita-cita. Hari ketiga masuk kantor. Selesai. Wassalamualaikum. Sampai hari ini masih 10 nggak maju-maju. Apalagi Ibu alasan datang. Bapak bagaimana kabarnya? Maka bismillah setelah kita tahu ini semoga ada peningkatan. Apalagi anak-anak kita hafal juz amma. Kita kan generasi al-hakumut, generasi wal asri. Ibu Bapak tahu kenapa kita disuruh baca Al-Qur'an dulu ngapalin al-hakumut? Pak Kiai, Pak Kaum di musola suruh kita ngapal al-hakumut sampai ke bawah agar kita bisa jadi imam tarawih. Baik yang 23 rakaat maupun yang 11 sama yang dibaca, serius. Hasil pengamatan bertahun-tahun saya. Gimana caranya? Kalau yang 23, yang 2 salam, rakaat pertama al-hakumut, kedua kulhu. Takbir lagi, pertama wal asri, kedua kulhu. Takbir lagi, wailul, kedua kulhu. Pokoknya kulhu. Itu yang 23. Yang 11, rakaat pertama al-hakumut, kedua wal asri. Kalau salam, kalau lanjut wailul sama alam taro. Sampai selesai, sama ternyata. Jadi kenapa rahasia dulu sampai al-hakumut? Biar kita bisa jadi imam. Dan mau tidak mau, Bapak pernah jadi imam tarawih kan? Tahun 2001 kan? Waktu pandemi kan? Waktu masih tidak menerima jamaah, semua sholat dan bingung semua, keringetan semua. Apalnya kulhu inna. Kata anaknya, ya Allah ayah, aku di SDKUB apa di An-Naba, Bapak cuma kulhu sama inna. Setelah itu sekarang hafal semua An-Naba, alhamdulillah. 1 baca 55 menit Bu. Sampai jam berapa saya Pak? Sudah ya? Sudah Bu katanya Bu. Ya. Belum? Sekarang langsung doa bersama. Kajiannya selesai Pak sudah? Kajiannya sambung, doa bersama. Oh iya. Ibu, kajian bukber itu gak begitu penting. Yang penting bukanya, gitu nggih. Jadi ngaji yang kalah ya kalau ngaji bukber. Dan ini di mana-mana Bu. Di mana-mana nggih, enggak apa-apa. Kata Ustadz Ari, kajiannya sudah selesai. Yang penting sehari baca 1 juz, gitu nggih. Tadi menurun-menurun minimal baca. Dan mari kita berdoa.
untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di Ramadan-Mu, di hari kami bermohon kepadamu ya Allah. Ini waktu yang baik, ini tempat yang baik, ini suasana yang baik untuk berdoa. Di tengah-tengah anak-anak kami melaksanakan wisuda tahfidz ya Allah, membaca ayat-ayat-Mu kami memohon kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kehilapan kami, ampuni kesalahan kami. Sayangi orang tua kami, cintai mereka sebagaimana mereka menyayangi kami semenjak kami masih kecil. Ya Allah, ampuni dosa kami, ibu bapak kami, saudara-saudara kami dan semua saudara-saudara muslim kami dimanapun berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ahli-Mu, jadikan kami ahli Quran, jadikan kami orang-orang yang mencintai-Mu, mencintai Al-Quran. Ya Allah, berikan kami hidayah untuk senantiasa membaca ayat-ayat-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menghafal ayat-ayat-Mu. Berikan kami kemampuan untuk mengamalkan ayat-ayat-Mu. Ya Allah, kumpulkan kami bersama para syuhada, para solihin, para aulia dan orang-orang yang mulia, para nabi dan para rasul, para pencinta ayat-ayat-Mu, kitab-kitab-Mu, wabil khusus Al-Quran ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangi kami, cintai kami dengan Al-Quran-Mu. Ya Allah, di Ramadan ini, jadikan kami orang-orang yang mendapat ampunan-Mu, magfirah-Mu, 1 Syawal nanti. Jadikan kami orang-orang yang bergerak takwa, mendapatkan sucian Idul Fitri, dan kumpulkan kami kelak bersama kekasih Muhammad Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita baca dulu doa. Bismillah. Dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.